Lagi, belum? Siap. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam presisi. Baik, pada rekan-rekan media seluruhnya, baik pada kesempatan siang hari ini, kami dari Polres Cimahi akan merilis terkait dengan pengungkapan suatu kejadian perkara, yang mana di sini hadir dua fungsi narkoba dan fungsi Satreskrim Polres Cimahi. Yang akan dirilis adalah terkait dengan pengungkapan terhadap 3 orang yang berhasil diamankan atas nama inisial JR, RR, dan AF, yang mana satu pelaku tidak bisa kami tampilkan karena terkait dengan masalah HBA, anak berhadapan dengan hukum, sehingga 2 tersangka dewasa yang kami tampilkan, di mana 3 pelaku melakukan perbuatan pasal 170 atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang. Kemudian juga penerapan pasal 212 dan pasal 214 terkait dengan melawan petugas. Kemudian juga terkait dengan pasal 160 KUHP pidana, yaitu terkait dengan menghasut baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kronologis terhadap 3 pelaku yang diamankan kali ini, yaitu berawal dari operasi target yang dilaksanakan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasat Narkoba terhadap tersangka JR, yang mana adalah tersangka JR di daerah Gadu Bangkong. Pada saat anggota hadir, kemudian anggota mendatangi rumah target atau saudara JR, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas. Ini adalah SOP yang sudah dilakukan seluruh penyidik dalam hal proses penangkapan kepada orang tua tersangka. Ada dan ditunjukkan dari mulai surat tugas maupun surat penyidikan dan juga surat penangkapan. Kemudian diketahui bahwa target atau tersangka ada di rumah tersebut, dan tidak jauh dari rumah tersebut ada suatu ruangan yang dijadikan tempat untuk berkumpul salah satu komunitas motor yang ada, komunitas R2 yang ada di wilayah Bandung Barat. Di sini ada poster terpampang besar di dalam rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan didapatkan sejumlah bahan narkotika, yaitu sabu dan juga alat penghisap berupa bong maupun ini bongnya ini. Kemudian juga ada beberapa obat, yang mana di dalam obat tersebut pemesan namanya adalah nama si tersangka, inisial JR, sesuai dengan hasil tes urin yang telah dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Cimahi. Pada saat diamankan, diketahui tersangka panik. Nah, kemudian kami terapkan pasal 160 terkait dengan menghasut. Ternyata dari 3 tersangka ini mencoba menghasut beberapa warga dengan meneriakkan dengan bahasa Sunda, bangsat yang berarti maling. Bangsat yang berarti maling. Meneriaki maling dan maling. Sampai akhirnya tersangka JR mencoba menyelinap ke dapur dengan membawa gergaji besi. Kemudian tersangka RR menyelinap ke belakang rumah dengan membawa balok. Kemudian tersangka AF menyelinap ke dapur mengambil pisau. Dan akhirnya dari upaya menghasut itu terlukalah salah satu petugas kami yang sampai saat ini dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Cimahi dengan luka yang harus mendapatkan perawatan intensif ke depan nantinya. Kemudian dari kegiatan tersebut tersangka berhasil melarikan diri. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, alhamdulillah dari jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi maupun
dari Satreskrim Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasat Narkoba dan Bapak Kasat Reskrim berhasil mengamankan seluruh tersangka di daerah Ngamprah. Di daerah Ngamprah, di mana tersangka sedang berupaya untuk mencoba melarikan diri ke lokasi yang lebih jauh lagi. Sehingga perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa penerapan pasal yang kami kenakan terhadap tersangka bertiga antara lain adalah pasal 170 ayat 2 ke 2 dan atau pasal 214 dan atau pasal 160 dan atau pasal 212 KUH pidana yang mana ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Demikian kepada rekan-rekan perlu kami sampaikan, dan sampai dengan saat ini tidak ada DPO karena seluruh tersangka sudah berhasil diamankan dan hanya akan ada pemeriksaan yang berbeda karena salah satu tersangka termasuk anak di bawah umur sehingga menggunakan APC atau acara pemeriksaan cepat. Ada yang nanyakan? Baik, perlu kami sampaikan terhadap target kami saudara JR itu adalah residivis dari kasus 170 atau pengeroyokan, dari kasus 170 atau pengeroyokan. Sehingga terkait dengan hal tersebut tentunya itu menjadi bahan kami, dan pada saat kami melakukan operasi penggeledahan memang didukung dengan beberapa bukti yang ada, yang termasuk sabu, alat pengisap, yang mana alat pengisap tersebut mohon maaf itu masih hangat, berarti masih baru digunakan. Kemudian juga ada obat yang ada atas nama pelaku, namanya juga nama pelaku tertera di dalam resep obat ini, tetapi digunakan untuk hal yang kurang tepat, bukan sesuai dengan anjuran pada dokter, sehingga sesuai dengan hasil pemeriksaan dari tes urin. Demikian. Ada yang lagi? Bang, izin bang, untuk pelaku sendiri tergabung di geng motor, terus pelaku sendiri pengedar atau bandar atau terkait narkoba bang? Baik, sampai saat ini hal tersebut tentunya masih kita dalami, ya karena di dalam tidak jauh dari rumah milik si pelaku itu dijadikan salah satu tempat berkumpul. Saya belum bisa bilang secret, tapi itu dijadikan tempat sebagai berkumpul karena ada poster besar ini yang menunjukkan identitas komunitas R2-nya. Terkait dengan kepemilikan barang-barang ini yang ada padanya, masih kami lakukan pendalaman bagaimana status dari yang bersangkutan terhadap narkobanya. Apakah pemakai atau pengguna saja atau memang dia pengedar. Tetapi perlu kami sampaikan pada pasal yang kami kenakan di sini adalah terkait dengan melawan petugas, menghasut, dan juga mengeroyok anggota kami salah satunya yang sampai saat ini dirawat. Demikian. Oke. Cukup? Mau tanya? Tersangka. Yang melakukan Yang maling mana maling nih? penganiayaan. Oke. Kamu, kenapa pada saat awal kamu teriak maling? Panik pak, saya mau melarikan diri. Mau melarikan diri? Ya. Kalau melarikan diri, tapi memang kamu tahu ini disimpan di mana nih? Besi ini. Enggak, kalau disimpan nggak tahu. Terus kamu dapat dari mana? Waktu di atas malah saya ambil. Terus kamu pukulan ke bagian apa? Enggak sempat dipukulin pak. Terus kamu tunjukin aja? Ya, sambil saya nyari pertolongan, terus nunggu. Pertolongan? sampai- Kamu tunggu. Kamu kenapa nyari pertolongan? Kan kamu nggak diapa-apain. Biar saya bisa kabur pak. Pertolongan untuk kabur? Iya biar rame, jadi saya bisa kabur gitu. Kamu sengaja teriakin maling. Iya gitu pak. Iya. Dulu kamu kasus apa? Sama 170. 170. Pernah berapa lama? Kang, itu karena sudah lemas sekali ya. Sudah lemas, akhirnya harus digotong dan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Nah, warga waktu itu selalu bereaksi ya, langsung muncul. Oh, kamu udah kabur ya? Saya udah kabur pak. Udah kabur. Kalau warga pada saat itu langsung bereaksi muncul kan. Kalau ini udah kabur. Jadi anggota yang di sana melakukan pengamanan diri terhadap itu karena warga hanya tahunya benar-benar bahwa di situ ada maling, dugaannya seperti itu. Padahal anggota kami sudah datang ke orang tuanya, bahkan orang tuanya sudah kami lakukan pemeriksaan, sudah menunjukkan surat tugas di lapangan, baik tugas pelaksanaan kegiatan penyidikan maupun penangkapan terhadap tersangka. Bang, yang geng motor ini ya bang? Ya.